Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Desi Putriana Sari. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa di masa pandemi ini, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita semua terhindar dari wabah virus corona. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan panjang, waktu, volume, kecepatan, dan debit. Yang akan kita pelajari adalah tentang satuan panjang, satuan waktu, hubungan antar satuan volume, kecepatan, dan juga debit. Kita akan pelajari satu persatu ya. Jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya supaya nanti anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting. Yang pertama, kita akan belajar mengenai satuan panjang. Untuk membandingkan atau mengukur panjang benda, biasanya diperlukan alat ukur ya. Alat ukur itu ada yang namanya penggaris, roll meter, dan itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Biasanya satuan baku yang digunakan untuk ukuran panjang itu adalah kilometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Agar lebih mengetahui apa saja itu satuan panjang, anak-anak bisa dilihat di tangga satuan panjang berikut ini. Kilometer, hektometer, sampai dengan milimeter. Untuk lebih memudahkan mengingat, kita akan menggunakan jembatan keledai ya. Anak-anak bisa membaca di sini, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, ini kalian gunakan untuk menghafalkan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke anak-anak, di sini Bu Desi akan memberikan contoh soal satuan panjang. Dari tangga satuan panjang ini, kita akan mengetahui dulu bagaimana cara mengkonversikannya. Dari 2 km menjadi meter, itu artinya turun 3 tangga. 1, 2, 3. Artinya setiap turun 1 tingkat dikali 10. Kalau turun 3 tingkat, berarti harus dikalikan berapa? 1000 ya. Jadi, atau ditambah nolnya 3. Jadi 2000 meter. Ada soal lagi, misalnya 5 meter itu berapa desimeter? Di sini Bu Desi menuliskan 5 meter sama dengan 5,0. Ini salah tulis ya anak-anak ya. Yang benar adalah 50 desimeter karena turun 1 tingkat. Nah, di sini ada juga soal 5000 meter menjadi kilometer. Naik 3 tingkat, artinya dibagi 1000 atau dihilangkan nolnya 3 menjadi 5 kilometer. Dan soal-soal lainnya seperti berikut ini. Di soal penjumlahan 40 cm ditambah 2000 mm berapa desimeter? Kita jadikan dulu yang 40 cm ini jadikan desimeter. Dari cm ke desimeter adalah naik 1 tingkat atau dibagi 10 atau dihilangkan nolnya 1 menjadi 4 desimeter. Yang 2000 mm menjadi 20 desimeter karena naik 2 tingkat. Hilang nolnya 2 dibagi 100 menjadi 24 desimeter. Nah, kita akan lanjut mempelajari materi yang berikutnya yaitu satuan waktu. Untuk menandai kejadian atau waktu lama kejadian suatu peristiwa, orang menggunakan alat ukur waktu. Satuan waktu yang digunakan adalah sebagai berikut. Satuan waktu yang pertama ada menit ke detik. 1 menit adalah 60 detik. 1 jam itu adalah 60 menit. 1 hari ada 24 jam. Dan selanjutnya anak-anak bisa mencatatnya ini di buku tugas kalian supaya lebih mudah mengingat. Silakan di-pause dulu videonya untuk mencatat ya anak-anak. Jika sudah mencatat, kita akan berlatih contoh soal satuan waktu. Contohnya yaitu 50 abad dikurangi 100 windu itu ada berapa tahun? Nah, anak-anak kalian bisa menjadikannya abad ke tahun dengan mengkalikannya dengan 100 karena 1 abad itu adalah 100 tahun.
50 kali 100, 5.000 tahun. 100 windu sama dengan 100 kali 8, yaitu 800 tahun. Untuk itu, 50 abad dikurangi 100 windu menjadi 5.000 dikurangi 800 tahun menjadi 4.200 tahun. Untuk soal yang kedua, sebuah bus berangkat dari Jakarta pukul 6.30. Bus tersebut menuju kota Bandung dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Bus akan tiba di Bandung pada pukul. Nah, pembahasannya di situ ada, kita jumlahkan saja 6.30 ditambah 345 sama dengan 975. Karena tidak ada waktu 975 itu ya, karena lebih dari 60 menit, maka 75-nya dikurangkan 60 menit atau 1 jam ya, menghasilkan 15 menit. Nah, 60 menitnya itu dikonversikan menjadi 1 jam ditambahkan ke angka 9 menjadi 10. Jadi, lama perjalanannya 10.15. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan volume. Anak-anak, di sini kalian bisa melihat pada volume terdapat dua jenis satuan, yaitu biasanya dalam bentuk liter atau meter kubik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, satuan volume biasa digunakan adalah liter. Di sini anak-anak bisa melihat ya, ada tangga tentang kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, dan seterusnya. Setiap turun satu tingkat dikali 10, tiap naik satu tingkat dibagi 10. Nah, anak-anak, kalian juga bisa melihat di sini ada satuan kilometer kubik, hektometer kubik, meter kubik, dan lain-lain. Di sini anak-anak, karena ini satuannya kubik, maka setiap turun satu tangga dikali 1000. Tiap naik satu tangga dibagi 1000. Supaya kalian lebih memahami, perhatikan contoh soal hubungan antar satuan volume berikut ini. Sebelum kita mengerjakan contoh, Bu Desi akan mengingatkan kembali, ini harus dicatat ya anak-anak ya. Mengenai satuan meter kubik itu senilai dengan kiloliter. Jika desimeter kubik senilai dengan 1 liter, setiap 1 cm kubik senilai dengan 1 ml atau cc. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nomor 1. 500 liter ada berapa meter kubik? Ingat, 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Jadi, 500 desimeter kubik dijadikan meter kubik, maka ini anak-anak perhatikan. Desimeter kubik menuju meter kubik itu naik satu tangga, artinya dibagi 1000 atau dikali dengan 1/1000 menjadi 0,5 meter kubik. Yang nomor 2 juga sama, dari cm kubik ke liter. Dari cm kubik ke liter artinya ke desimeter kubik, maka dikali 1/1000 atau dibagi 1000 ya, hasilnya 0,375 desimeter kubik. Kita akan lanjut ke materi yang keempat, yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Misal, suatu jarak dinyatakan dengan kilometer, dan satuan waktu yang digunakan adalah jam, maka satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Kita akan menggunakan segitiga Jokowi atau JKW, di mana J itu merupakan jarak, K kecepatan, dan W waktu. Anak-anak bisa melihat Jokowi, bisa melihat segitiga Jokowi ini apabila J-nya di atas, ini artinya yang di bawah dibagi. Misalnya saja untuk mencari jarak, kalian bisa mengalihkan yang sejajar ini kecepatan kali waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak bagi waktu. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Oke, supaya anak-anak lebih memahami bagaimana cara pengaplikasian rumusnya, maka kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. Jarak dari kota J ke kota S adalah 800 km. Sinta mengemudikan mobil dari kota J ke kota S selama 12,5 jam. Berapakah kecepatan mobil Sinta dalam perjalanan tersebut? Pembahasannya yang diketahui jaraknya adalah 800 km. Waktu tempuhnya 12,5 jam. Yang ditanyakan kecepatan. Tadi untuk mencari kecepatan apa rumusnya? Masih ingat? Ya, betul sekali. Kecepatan adalah jarak bagi waktu. Nah, ini dia. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu 800 dibagi 12,5 jam. Jadi, untuk kesimpulannya, kecepatan mobil adalah 64 km per jam.
Selanjutnya kita akan mempelajari debit. Apa itu debit, anak-anak? Ya, debit adalah volume air yang mengalir dari suatu saluran melalui suatu pipa dalam satuan waktu tertentu. Jadi debit adalah jumlah air yang dipindahkan di dalam satuan waktu pada titik tertentu. Satuannya biasanya berupa liter per detik, desimeter kubik per menit, dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa lihat di segitiga VDW ini. VDW. V dibagi, kalau yang di atas ya berarti ya. Kalau sejajar itu dikali. Misalnya mencari volume, berarti debit kali waktu, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasiannya dalam sebuah soal di kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengerjakan contoh soal debit. Dalam sebuah bak mandi terdapat 9.000 liter air. Karena akan dibersihkan, bak dapat dikosongkan dalam waktu 15 menit. Debit air tersebut adalah berapa liter per menit? Nah, di sini yang diketahui volumenya 9.000 liter, waktunya 15 menit. Yang ditanyakan adalah debit air dalam liter per menit. Jawabannya menggunakan langkah debit, rumusnya apa tadi? Volume dibagi waktu. Berapa volumenya tadi? 9.000, waktunya 15 menit, maka hasilnya adalah 600 liter per menit. Oke anak-anak, ternyata kita sudah selesai belajar hari ini. Nah, ingat ya anak-anak ya, matematika itu menyenangkan. Apabila kita terus berusaha berlatih soal, maka matematika itu akan menjadi mudah. Oke anak-anak, sekian dari Bu Desi. Terima kasih untuk waktunya belajar hari ini. Mohon maaf Bu Desi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Apabila anak-anak masih ada yang belum jelas dan mau ditanyakan, silahkan email ke emailnya Bu Desi ya. Oke, selamat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.